Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, untuk memulai kegiatan pembelajaran pagi ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu sekalian, perlu ibu ingatkan bahwa di masa pandemi seperti ini, kalian harus tetap jaga kesehatan, terus patuhi protokol kesehatan. Bila tidak ada keperluan di luar, jangan terlalu banyak bepergian keluar ya. Terus masalah belajarnya, jangan patah semangat, semangat terus untuk tetap belajar. Nah, anak-anak, apakah masih ingat materi pembelajaran yang Ibu sampaikan minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Iya, yaitu tentang persamaan logaritma. Ada yang masih ingat pengertian dari persamaan logaritma? Iya, betul sekali ya. Persamaan logaritma adalah persamaan yang memuat bentuk logaritma dengan basis atau numerus, atau keduanya memuat variabel. Jadi maksudnya ada dua bentuk logaritma di ruas kiri dan kanan. Nah, di mana basis atau numerus atau keduanya memuat variabel. Kemudian kedua ruas ini dihubungkan dengan tanda sama dengan. Untuk menyelesaikan persamaan logaritma dapat diselesaikan menggunakan beberapa bentuk persamaan logaritma, yaitu yang pertama a log fx sama dengan a log n, yang kedua a log fx sama dengan a log gx, yang ketiga a log fx sama dengan b log fx, yang keempat fx log gx sama dengan fx log hx, yang kelima fx log hx sama dengan gx log hx. Nah, materi-materi yang barusan Ibu sebutkan itu berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Namun, sebelum Ibu melanjutkan ke materi, Ibu ingin menanyakan dulu kepada kalian, apa sih manfaat logaritma dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Iya, betul ya. Banyak sekali manfaat logaritma dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini Ibu masukkan contoh manfaat dalam kehidupan sehari-hari di bidang kimia. Nah, di bidang kimia ini kita bisa menghitung pH atau kelarutan asam ya, itu dalam bidang kimia. Kemudian ada lagi dalam bidang biologi, laju pertumbuhan penduduk. Kemudian masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini tentu ada tujuan yang akan kita capai. Apa saja tujuan-tujuannya? Ada juga kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama 3.1, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. 4.1, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Ada juga tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama setelah melaksanakan proses pembelajaran, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menemukan definisi pertidaksamaan logaritma dengan benar. Yang kedua, setelah melaksanakan proses pembelajaran kontekstual, peserta didik dapat mendeskripsikan sifat-sifat pertidaksamaan logaritma dengan tepat. Yang ketiga, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menguraikan bentuk-bentuk pertidaksamaan logaritma dengan benar. Yang keempat, setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat mengaplikasikan bentuk-bentuk pertidaksamaan logaritma dalam penyelesaian masalah dengan baik dan benar. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Untuk penilaian, Ibu akan melakukan tahap penilaian di akhir pembelajaran dengan memberikan kalian tugas latihan nanti untuk di rumah. Nah, untuk materi hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang kalau sebelumnya ada persamaan, tentu ada pertidaksamaan, ya. Sebelum Ibu menayangkan pertidaksamaan logaritma, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian, apa sih arti dari pertidaksamaan? Ya, pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka yang memiliki tanda penghubung berupa tanda ketidaksamaan,
yaitu tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan yang memuat bentuk logaritma, seperti pada persamaan logaritma, variabel pada pertidaksamaan logaritma terdapat pada numerus, atau pada bilangan pokok atau basis ya. Nah, kemudian ada lagi bentuk-bentuk pertidaksamaan logaritma. Yang pertama untuk bilangan pokok jika A-nya lebih dari 1 atau bilangan pokoknya lebih dari 1. Yang pertama A log fx lebih dari A log gx, maka fx lebih dari gx dengan fx dan gx lebih dari 0. Yang kedua, A log fx lebih dari sama dengan A log gx, maka fx lebih dari sama dengan gx dengan fx dan gx-nya lebih dari 0. Yang ketiga, A log fx kurang dari A log gx, maka fx kurang dari gx dengan fx dan gx-nya lebih dari 0. Kemudian yang keempat, A log fx kurang dari sama dengan A log gx, maka fx kurang dari sama dengan gx dengan fx dan gx-nya lebih dari 0. Kemudian ada lagi jika bilangan pokoknya berada di antara 0 dan 1. Maka A log fx lebih dari A log gx itu berubah menjadi kurang dari. Jadi kita bisa lihat dari tandanya. Yang lebih dari sama dengan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Jika dia kurang dari maka perubahannya menjadi lebih dari. Dan jika dia kurang dari sama dengan maka menjadi lebih dari sama dengan. Untuk persyaratannya tetap sama, fx dan gx-nya lebih dari 0. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 log x kuadrat lebih dari sama dengan 2 log 2x min 1. 2 log x kuadrat lebih dari sama dengan 2 log 2x min 1. Yang pertama syarat numerus. X kuadrat harus lebih dari 0, maka x-nya lebih dari 0. 2x min 1 lebih dari 0, maka x-nya lebih dari setengah. Yang kedua penyelesaian pertidaksamaan. X kuadrat lebih dari sama dengan 2x min 1, maka kita gabungkan x kuadrat min 2x min 1 lebih dari sama dengan 0. Bentuk pemfaktorannya didapat x min 1 pangkat 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, bentuk ini dipenuhi oleh semua bilangan real, maka x-nya anggota bilangan real. Irisan dari hasil 1 dan 2 diperoleh x lebih dari setengah. Perhatikan gambar garis bilangan di bawah ini ya, ini hasilnya, yaitu x lebih dari setengah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x lebih dari setengah untuk x anggota bilangan real. Itu contoh yang pertama. Kemudian ada lagi contoh yang kedua. 1/5 log x kuadrat plus x min 2 kurang dari 1/5 log x kuadrat min 2x plus 10. Maka kita lihat bentuk basisnya atau bilangan pokoknya dia ternyata 1/5. 1/5 berarti kurang dari 1. Maka tandanya berubah. Jika dia kurang dari, maka hasil akhirnya akan berubah menjadi lebih dari. 1/5 log x kuadrat plus x min 2 kurang dari 1/5 log x kuadrat min 2x plus 10 menjadi x kuadrat plus x min 2 lebih dari x kuadrat min 2x plus 10. Yang tadinya tanda kurang dari berubah menjadi lebih dari karena A-nya kurang dari 1. Dapat diketahui x yaitu x kuadrat plus x min 2 lebih dari x kuadrat min 2x plus 10. Hasilnya x kuadrat min x kuadrat. X-nya kita gabungkan yang sejenis yang sama ya. Plus x min 2x pindah menjadi 2 plus 2x lebih dari 10 min 2 menjadi plus 2. Sehingga x kuadrat dikurang x kuadrat itu nilainya habis ditambah x plus 2x menjadi 3x lebih dari 10 plus 2 12. Maka x lebih dari 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x lebih dari 4. Nah, itu tadi penjelasan Ibu. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menanyakan lagi kepada kalian tentang penjelasan materi yang kita pelajari barusan. Ada yang bisa menyimpulkan mungkin
pembelajaran kita hari ini? Ya, betul ya. Jadi kesimpulannya itu, pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memiliki tanda penghubung berupa tanda ketidaksamaan, yaitu tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Pertidaksamaan logaritma juga adalah pertidaksamaan yang memuat bentuk logaritma. Seperti pada persamaan logaritma, variabel pada pertidaksamaan logaritma terdapat pada numerus atau pada bilangan pokok. Terdapat bentuk-bentuk logaritma untuk menyelesaikan masalah logaritma. Itu tadi kesimpulannya. Nah, kemudian untuk tugas kalian di rumah, biar kalian lebih memahami lagi, Ibu kasih di sini ada 4 soal latihan. Silakan kalian kerjakan di rumah. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas soal-soal ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Ibu minta kalian pelajari lagi materi fungsi logaritma. Kalian baca-baca di buku ya. Baiklah, sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, karena tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Supaya apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Besok kita akan bertemu lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa terus semangat untuk tetap belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.